وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه مولاي صل على المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa hadaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir, nomor hadis 7811. Hadis terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, status hadis hasan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min," tidak mengambil faedah, maksudnya tidak memberi faedah terhadap mukmin ba'da taqwallahi azza wa jalla, setelah bertakwa kepada Allah azza wa jalla, khairan lahu, yang lebih baik baginya orang beriman, min zaujatin salihah, dari istri yang salihah. Artinya sesuatu yang memberi faedah nomor 2 setelah iman, maksudnya faedah dalam iman, faedah dalam beragama, faedah dalam berpegang teguh dengan sunnah. Tidak ada yang lebih mendorong, yang lebih mendukung dalam beragama seseorang melebihi daripada istri solehah. Tandanya ada 4. 1. In amaroha atau atsu, jika memerintah ia seseorang akannya istri, niscaya istri mentaatinya. Wa in nadhara ilaiha sarrathu, jika memandang ia seseorang kepadanya istri, niscaya istrinya membuat dia senang, menyenangkan ia istri akannya suami. Wa in aqsama alaiha, jika bersumpah ia seseorang di atasnya istri, abarrathu, niscaya mengikuti ia istri akannya seseorang. Wa in ghaba anha, jika meninggalkan ia suami darinya istri, ghaba tidak dasar ghaib, tidak di tempat, nasahathu, niscaya menjaga ia si istri akannya suami, fi nafsiha wa malihi, pada dirinya istri dan hartanya suami. Nah, 4 ciri-cirinya: taat dan perintah suami, tindak tanduknya, perkataannya, perilakunya menyenangkan suaminya. Kemudian kalau suaminya bersumpah, dia akan taat dengan apa yang diinginkan oleh suami supaya suaminya tidak melanggar sumpah tersebut. Kalau suami tidak di rumah, dia pelihara kehormatannya dan dia akan jaga harta suaminya.
Mastakbaro, tidak dianggap sombong seseorang. Akala ma'ahu khadimuhu, yang makan bersamanya oleh pelayannya. Makan bersamanya oleh pelayannya. Warakibal himaraf bil aswaq, dan mengendarai keledai di pasar. Waqtaqala syata, dan mengikat kambing. Fahalabaha, lalu ia memerasnya kambing. Ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri daripada sikap tawaduk, yaitu melakukan hal-hal yang dianggap rendah. Kalau dia melakukan hal-hal yang dianggap rendah, maka dipastikan dia orang tawaduk. Berarti bisa kita menilai seseorang dia tawaduk atau tidak melihat daripada pekerjaan yang dia lakukan. Di sini Nabi hanya memberikan 3 contoh. 1, makan bersama pembantu. Makan dengan pembantu. 1 meja makan. Bukan pembantunya makan di dapur. Yang kedua, memakai kendaraan sederhana di pasar. Berjalan di pasar, mencari keperluan sendiri, kemudian memakai kendaraan sederhana. Yang ketiga, mau memeras susu kambing sendiri. Nah, mau memeras susu kambing sendiri, artinya bisa melayani diri sendiri. Berarti orang itu tidak takabur, tidak dianggap orang angkuh dan sombong. Mau ambil minum, ambil sendiri. Ini tentu ditujukan kepada kaum laki-laki. Nah, kepada kaum laki-laki. Kalau dia angkuh, dia nggak bakal mau ngambil minum sendiri. Kalau nggak istrinya yang ngambilkan, pembantunya yang ngambilkan. Mungkin dia nggak pernah ke dapur sama sekali. Nah, masuk azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 7810. Ketinggalan 1 hadis. Mastarzalallahu ta'ala abdan, tidak menghinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan hamba, tidak menghinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan hamba, kecuali hadzara, mengharamkan ia Allah, menghalang ia Allah atasnya hamba akan ilmu dan adab. Jadi Allah tidak akan pernah menghinakan seorang hamba kecuali Allah akan haramkan kepada hamba itu ilmu agama dan adab. Artinya orang yang Allah berikan ilmu dan adab tidak akan pernah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Nah, kita lanjutkan hadis yang tadi 7813. Ma'asarra abdun, tidaklah merahasiakan oleh hamba sariratan akan satu rahasia, illa kecuali
albasahullahu ridaaha, memakaikan kepada hamba tersebut oleh Allah akan selendangnya rahasia. In khairan fa khairun, jika rahasia itu baik maka selendang kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, jika rahasia itu jelek maka itu adalah kejelekan. Apa maksud Allah pakaikan kepadanya selendang? Sebagaimana kita memakaikan selendang kepada seseorang, di antara tujuannya adalah menandainya. Seperti rombongan umroh, kalau travel ini ditandai dengan kain kuning, dari kota ini kain hijau dan sebagainya. Artinya apabila seorang hamba merahasiakan sesuatu, pasti bisa kita ketahui daripada sikapnya. Hadis ini didukung oleh firman Allah yang berbunyi, walau nasya'u la arainakahum, kalau kami mau, kami akan perlihatkan kepadamu wahai Muhammad akan mereka. Fala araftahum bisimahum, sungguh engkau akan mengenali mereka dan tanda mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, kamu benar-benar akan mengenali mereka dari gaya bicaranya. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Artinya di dalam Islam itu ada namanya bahasa firasat. Dari mana belajar firasat? Pertama, bisimahum. Simahum kata sebagian ulama tafsir adalah raut mukanya. Kemudian lahnil qaul, dari gaya bicaranya. Jadi kita bisa mengenali seseorang apa rahasia yang dia simpan, rahasia baik atau tidak, sikap baik atau tidak, kejujuran atau kebohongan, amanah atau khianat, itu dari cara bicara dan raut mukanya. Kenapa? Karena Allah dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi, apabila orang menyimpan rahasia, Allah akan pakaikan kepadanya selendang. Jadi kita bisa mengenal dia dengan selendang tersebut. Kalau rahasianya baik, berarti dia memakai selendang yang baik. Kita akan lihat ciri-ciri kebaikan di luar. Kalau rahasia yang disimpan jelek, kita akan kelihatan dari selendang yang dia pakai. Nah, hadis itu ditafsirkan oleh ayat yang tadi, bisimahum walahnil qaul. Dua tempat menilainya, satu bicara, yang kedua raut muka. Nah, sehingga bagi para murabbi, guru, mursyid, muzakki, itu harus mengenal hal-hal tersebut, bukan tusuzan, tapi untuk mengetahui apa yang cocok dengan anak tersebut. Sehingga sebahagian sahabat datang kepada Nabi minta nasihat, Nabi tidak memberikan jawaban yang sama. Satu sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah ausini, beri aku nasihat. Nabi katakan, la taghdab. Ya Rasulullah nasihati lagi, la taghdab. Ya Rasulullah kasih lagi nasihat, la taghdab. Satu aja nasihatnya, jangan kamu marah. Sahabat yang lain datang, ya Rasulullah wasiatin aku. Kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ausani khalili, aku diwasiatkan oleh kekasihku, pertama untuk puasa 3 hari setiap bulan, kemudian aku witir sebelum tidur. Beda wasiatnya, beda pesannya. Kenapa Nabi memberikan pesan yang berbeda kepada sahabat yang bertanya?
karena Nabi melihat apa yang ada dalam diri seseorang tersebut. Nah begitu juga dalam hal tarbiyah. Mungkin untuk A, dia cocok dikasih hukuman mengaji. Untuk B nggak cocok mengaji. Untuk C cocoknya bersihin WC. Untuk si D itu suruh sholat hajat. Nah, untuk satu individu itu cocok dengan motivasi. Ada juga si fulan nggak berlaku motivasi, dia dengan ancaman. Untuk si fulan nggak cocok ancaman, dia dengan hadiah. Ancaman bagaimanapun nggak akan lolos, tapi kasih hadiah baru lolos. Nah, nanti antum dengan berkembangnya usia, bergaul dengan sekian banyak orang, kemudian mempunyai tanggung jawab atas kelas dan sebagainya. Nah, maka Allah akan memberikan ilham untuk firasat tersebut, sehingga firasat yang diberikan kepada para ulama itu bahagian dari permainan mereka. Sampai firasat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau baru akan meninggal dunia, beliau berikan majelis pengajian beliau di Mesir kepada murid beliau Imam Buaiti yang tua. Pada ada anak muda yang lebih cegat, lebih cerdas, lebih cepat pemahamannya, Imam Syafi'i tidak berikan kepada anak muda tersebut. Kata Imam Syafi'i, kamu nanti akan kembali mengembangkan mazhab ayahmu, yaitu anak daripada Muhammad bin Hasan. Betul, setelah berkembangnya waktu, meninggal Imam Syafi'i beberapa tahun setelahnya, anak atau putra daripada Muhammad bin Hasan itu kembali ke halaqah mazhab Hanafi, menjadi salah satu syekh dari masyayikh Hanafi. Itu namanya firasat. Nah, dan dia bukan perkara bid'ah, dia bukan perkara yang tidak ada dasarnya agama. Salah satu dasarnya adalah hadis ini, hadis Hasan. Kemudian dasarnya dalam surah Muhammad ayat 30. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasai, ma asfalal ka'bain minal izar fa finnar. Sesuatu yang ada di bawah mata kaki dari sarung maka masuk neraka. Sesuatu yang ada di bawah mata kaki dari sarung maka dalam neraka. Walaupun Nabi menyebutkan di sini dalam bahasa sarung, maka masuk bahasa gamis, masuk juga celana. Nabi katakan isbal itu bukan hanya pada celana, tapi juga pada sorban. Nah, sorban dianggap isbal kalau ekor sorbannya lebih dari 1 hasta. Itu isbal. Dan sebagian ulama melarang sorban somma, yaitu sorban yang enggak pakai buntut. Maka minimal buntut sorban 1 jengkal, maksimal 1 hasta. Lebih 1 hasta isbal. Isbal masuk neraka. Karena di sini ada ancaman neraka, maka ulama khilaf dalam hukum isbal. Khilafiyah. Kenapa ada khilafiyah? Kalaulah betul itu ancaman seperti yang ditegaskan masuk neraka, tentu tidak ada pengecualian, tidak ada rukhsah tentang perkara haram. Ternyata Nabi memberikan keringanan hukum kepada 2 sahabat. Satu,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang kepada Nabi ketika mendengar hadis ini, "Ya Rasulullah, anna batin." Saya itu perut agak besar wahai Nabi. Jadi kalau pakai sarung itu kalau saya enggak perhatikan pasti dia turun lagi. Maka Nabi bersabda, "Innaka laisa min ahlihi ya Abu Bakr." Kamu itu tidak masuk dari ahli sombong yang menyebabkan kamu masuk neraka dengan isbal. Yang kedua, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu isbal, kemudian memberikan teguran kepada tabi'in, angkat sarungnya, kamu isbal. Tabi'in melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud isbal, maka beliau katakan, kaki di bawah. Maka beliau katakan, kamu saja isbal, ngapa mengurus orang isbal? Terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau kamu ulang sekali lagi berbicara seperti itu kepada Abdullah bin Mas'ud, saya akan potong lidah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu diberikan keringanan isbal karena betis beliau itu sebesar pangkal lengan kita. Jadi kalau beliau tidak isbal, orang akan lihat kakinya yang kecil. Di zaman sahabat beliau pernah ditertawakan ketika manjat pohon, lihat kakinya yang kecil. Nabi katakan betisnya Abdullah ibn Mas'ud itu lebih berat dari gunung Uhud. Ketika Nabi memberikan keringanan hukum isbal kepada beberapa sahabat, maka ulama mengistimbat isbal hukumnya khilaf. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Maka untuk kita hukum haram. Tapi kalau melihat orang dengan hukum makruh, artinya jangan sampai pula mufaraqah salat kalau lihat imam isbal. Nah, kadang-kala dia isbal itu karena belum sempat motong baju. Nah, maka jadilah isbal. Dan dia telah berusaha untuk enggak isbal, sambil solat megang baju. Ini solat. Alhamdulillah sudah dipotong. Nah, terus juga celana dan yang lain-lain. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma askara kathiruhu," sesuatu yang memabukkan banyaknya, sesuatu yang memabukkan dalam jumlah banyak, faqaliluhu haramun, maka sedikitnya hukumnya juga haram. Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka jumlah sedikit hukumnya haram. Jadi minum khamar walaupun setetes haram, satu sendok haram. Ma askara minhul faraq, hadis yang sama. Sesuatu yang memabukkan darinya oleh faraq. Faraq itu adalah sebuah wadah yang isinya 16 liter. Itu nama faraq. Wadah yang isinya 16 liter. Kecuali ada satu hal di tempat kita yang tidak muslim, tapi orang beriman tidak suka. Apa kira-kira? Sesuatu yang orang-orang beriman di sini tidak suka, tapi itu yang bukan musibah. Masbuk. Nah, antum nggak suka masbuk? Itu bukan musibah, itu namanya tambahan pahala. Nah, karena kalau masbuk akan sholat sunnah 20 rakaat sama dengan tarawih di bulan Ramadan. Bagaimana nilai pahalanya itu? Nah, itu satu yang tidak masuk kategori musibah. Nah, termasuk juga mengaji, disuruh oleh orang tua mondok, suruh sahabat setiap hari, nggak boleh kurang manzil.
Nah, itu bukan musibah. Musibah ini enggak musibah ini. Jadi musibah yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kalau berkaitan dengan ukhrawi itu bukan musibah. Karena setiap orang beriman itu pasti diuji untuk tidak menyukai ibadah. Tapi dengan tarbiyah, dengan riyadhah, dengan keyakinan, sedikit demi sedikit ibadah disukai, kemudian disenangi, kemudian menjadi kebutuhan dalam kehidupan. Ma'asabal hajjam, sesuatu yang mendapatkan oleh tukang bekam. Ma'asaba, sesuatu yang mendapatkan al-hajjam oleh tukang bekam, fa'alifuhu, maka berikan olehmu akannya sesuatu, an-nadih, akan onta. Onta, nadih itu adalah onta yang ditugaskan atau yang digunakan untuk menyiram tanaman. Itu namanya nadih. Hadis ini juga khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian mengatakan berdasarkan hadis ini makruh hukumnya menjadikan bekam sebagai profesi dalam usaha. Ada sebagian ulama mengatakan hadis itu sudah mansukh. Kenapa sudah mansukh? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sesuatu kepada orang yang membekam beliau. Karena dalam kaidah usul fiqh, Nabi tidak pernah melakukan perkara yang makruh sekalipun. Kalau itu makruh, enggak mungkin Nabi memberikannya. Nah, ma'asabani syai'um minha, apa saja yang menimpa aku, ma'asabani, apa saja yang menimpa aku, syai'un oleh sesuatu, minha darinya, nya kembali kepada kambing yang diracun yang Nabi makan di perang Khaybar. Illa wa huwa maktubun alayya, kecuali dianya sesuatu itu telah ditetapkan di atasku, wa adamu fi tinatih, padahal Nabi Adam masih dalam bentuk tanah. Ma'asabani, sesuatu yang menimpa aku, syai'un oleh sesuatu, minha darinya kambing yang diracun, melainkan dianya sesuatu telah ditetapkan di atasku ketika Adam masih dalam tanah. Apa yang Nabi ajarkan dalam hadis ini? Ketika kita ditimpa musibah, maka tidak ada lagi kalimat lau. Nah, inna lau taftahu abwabasy syaitan. Kalimat lau itu akan membuka pintu syaitan. Maka enggak ada bahasa lau. Nah, kalau antum enggak datang, pasti enggak begini. Kalau antum enggak ketiduran, pasti enggak kebakar. Kalau antum enggak naik kelapa, ya pasti enggak jatuh. Naik aja enggak. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita menyikapi sesuatu yang sudah terjadi, yaitu ridha dan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menaruh keyakinan seyakin-yakinnya. Apa saja yang menimpa kita dalam hidup itu sudah ditakdirkan sebelum kita diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan, ketika Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, bahkan jauh sebelumnya, yaitu sudah ada di Lauh Mahfuz. Ketika Allah memerintahkan kepada qalam, yaitu salah satu makhluk Allah, untuk menulis garis takdir seluruh manusia. Itu takdir. Nanti muncul lagi dari syaitan. Kalau begitu kita nggak perlu usaha, kita nggak perlu sholat, udah takdir masuk surga, surga, neraka, neraka.
Enggak ada gunanya usaha kalau memang ditakdirkan oleh Allah. Ini juga enggak boleh. Bagaimana sikap orang beriman yang takdir? Sikap pertama, sebelum sesuatu terjadi, dia harus maksimal dalam melakukan segala hal. Maksimal dalam berusaha, maksimal mengantisipasi musibah, berhati-hati dalam segala-galanya. Kalau enggak, kenapa Nabi SAW berdoa sungguh-sungguh di malam perang Badar? Kenapa Nabi memerintahkan untuk menaik ke bukit Uhud ketika kocar-kacir di Uhud? Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan pasukan Sariyah untuk menaiki gunung? Kenapa Nabi memerintahkan berobat? Kenapa Nabi mengatakan jangan bunuh diri-diri kalian? Jangan buat kerusakan di muka bumi kalau semuanya sudah memang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah bekerja maksimal dalam sebuah yang diperintahkan oleh Allah, menjaga yang dilarang supaya enggak dilakukan, menjaga perintah sebaik-baiknya, selepas itu terjadi juga seperti yang tidak diinginkan, maka pasrah kepada Allah seperti ucapan Nabi Yakub kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, saya sarankan kepada kalian untuk datang ke Mesir, masuk dari pintu yang berbeda-beda, tapi itu tidak akan pernah menyelamatkan kalian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau dah tahu itu tidak akan menyelamatkan dari takdir, tapi usaha tetap. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang tidak mau berusaha pasrah dengan takdir disebut aliran Qadariyah, aliran Jabariyah. Ini aliran sesat, kekal dalam neraka. Orang yang merasa mampu menentukan takdirnya, merasa tidak perlu dengan Allah, ini aliran Qadariyah, kekal juga dalam neraka. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu antara Qadariyah dan Jabariyah. Usaha maksimal mungkin, kemudian serahkan hasil kepada Allah, percaya apa yang dia hasilkan baik atau buruk bukan dari usaha dia, itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu geser yang balik tiang. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ma asbahtu, tidaklah aku berada di pagi hari. Masih enggak nampak muka antum. Ma asbahtu, tidaklah aku berada di pagi hari, qattu, sama sekali, kecuali istaghfartullaha fiha, aku minta ampun kepada Allah pada pagi hari tersebut, mi'ata marratin, 100 kali. Ma asbahtu, tidaklah aku berada di pagi hari, qattu, sama sekali, asbahtu sama godatan makna sama, itu makna penegasan, kecuali aku istighfar kepada Allah di pagi itu 100 kali. Jadi minimal istighfar Nabi di pagi hari 100 kali. Kalau kita lepas salat subuh cuma 3 kali. Nah, di sini hadisnya hasan. Yang 3 kali pun kadang-kadang antum enggak ikut. Baca la ilaha illallah 10 kali pun kurang. Nah, bisa dipastikan musibah yang menimpa seseorang itu karena tidak membaca zikir pagi secara lengkap. Terkilir dan main bola, terprosot dalam lubang, terpleset di kamar mandi, itu karena tidak membaca doa selepas zikir selepas berdoa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu yang kita baca selepas doa salat maghrib.
yang dibaca selepas doa salat subuh. Kalau antum baca hurufnya lengkap, enggak hilang satu kalimat, tidak akan pernah menemukan sesuatu yang tidak diinginkan, baik pada harta keluarga. Nah, maka enggak boleh mengantuk dalam zikir. Berarti yang minta izin terkilir itu berarti enggak baca zikir. Nah, yang jalan tengkak-tengkak itu siapa? Si duta itu enggak baca zikir. Pasti enggak baca zikir. Nah, uang hilang enggak baca zikir. Yang makanannya hilang enggak zikir. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diinformasikan rumahnya terbakar, beliau yakin enggak terbakar rumah saya. Enggak terbakar, saya yakin enggak terbakar. Karena sudah membaca doa tersebut. Jadi antum mesti pastikan baca zikir itu untuk melindungi keluarga di rumah. Orang tua di rumah, ada yang kerjanya ke sawah, ada yang pergi ke hutan, ada menambang emas, ada mencari ikan di laut. Nah, ada nisaakum, wanita-wanita di kalangan kalian. Ma'asabna min dunyakum, tidak ada yang kami ambil dari dunia kalian kecuali wanita-wanita di kalangan kalian. Dalam hadis yang lain, 3 hal yang disukai oleh baginda Rasul. Pertama wanita, yang kedua makanan, yang ketiga bau wangi. Dalam hadis yang lain, hubbiba ilayya, dibuat cinta kepadaku. Sebenarnya Nabi enggak suka, tapi dibuat suka oleh Allah Subhanahu wa taala. Man asarra man istaghfara, tidak dianggap berkekalan di atas dosa. Asarra, tidak dianggap berkekalan di atas dosa. Man istaghfara, oleh orang yang istighfar. Wa in ada fil yaumi, walaupun dia kembali dalam satu hari, masuk kembali di sini kembali berbuat dosa, 70 marratan, 70 kali. Walaupun dia buat dosa 70 kali dalam satu hari, pagi buat dosa istighfar, buat dosa lagi istighfar, dosa lagi istighfar, dosa istighfar, dosa istighfar sampai 70 kali, itu dia tetap dianggap tidak berkekalan di atas dosa kalau istighfarnya betul. Tapi jangan dikira istighfar itu mudah. Nah, istighfar itu perlu taufik dari Allah. Seperti saudara-saudara dari Nabi Yusuf, sebelum mereka melakukan pengkhianatan pada orang tuanya, melakukan kezaliman kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata mereka? Kita buang saja Yusuf dari, kita jauhkan dari ayah. Nanti kita istighfar kepada Allah. Sejak dia buat kezaliman kata kepada Nabi Yusuf sudah dibuang, dibawa ke Mesir, masuk dalam penjara, kemudian dan sebagainya. Itu mereka belum taubat. Sejak dosa itu sampai dia dipertemukan dengan Nabi Yusuf baru bertobat. Jangan kira gampang istighfar. Nah, sekarang buat dosa dulu, nanti kita tobat. Taubat itu bukan keinginan kita, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik daripada hadis yang disampaikan di sini. Ketika Nabi memerintahkan, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, berapa kali mesti kami memaafkan pelayan kami dalam satu hari?" Nabi katakan 70 kali. Ternyata Allah juga sama, memberikan maaf kepada hambanya dalam sehari 70 kali juga. Itu disebut sebuah keadilan. Nah, al-jaza min jinsil amal. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu.
Ma usiba abdun ba'da dhahabi dinih, tidak ditimpakan, ma usiba tidak ditimpakan musibah abdun kepada seorang hamba ba'da zahabi dinih, setelah hilang agamanya, bi asyadda, dengan yang lebih parah, dengan yang lebih berat, min zahabi basari, dari hilang penglihatannya. Wa ma zahaba basaru abdin, tidaklah hilang penglihatan seorang hamba, fasabara, lalu dia sabar, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Kalimat pasti muncul dari fi'il madhi. Nah, dakhala menggunakan fi'il madhi padahal belum terjadi. Maka hikmah menggunakan fi'il madhi di sini adalah janji pasti. Berarti musibah pertama yang paling berat dalam kehidupan seseorang adalah musibah hilang agamanya. Murtad, itu musibah paling berat. Atau sesuatu yang berkaitan dengan agama. Biasanya dia salat berjamaah, sekarang tidak. Biasanya dia salat rawatib, sekarang tidak. Biasanya dia baca Al-Quran, sekarang tidak. Itu musibah yang paling berat. Maka dalam doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami yang merenggut agama kami. Kalau mau musibah kami, jangan urusan agama, urusan dunia saja. Kemudian musibah terberat nomor 2 setelah hilang agama, setelah hilangnya sesuatu yang berkaitan agama, adalah hilangnya penglihatan. Tiba-tiba enggak melihat. Tapi musibah hilangnya penglihatan, masih ada janji kebaikan di dalamnya. Dan tidak ada janji kebaikan musibah hilang agama. Itu juga yang paling berat dalam dunia kesantrian, dalam dunia pendidikan. Itu siapa? Oh, itu Hafiz 30 juz dulu itu. Dulu. Sekarang ngapain dia? Tuh jadi pembalap. Nah, itu musibah paling berat. Jadi mesti antum betul-betul, kita mesti betul-betul berdoa dan memohon kepada Allah istiqomah dengan ilmu agama dan amal agama. Dan sampai ada sejarah, sekarang hafal Quran, duduk megang kitab, kemudian 10 tahun mendatang Afra jadi agen mobil dari Solo. Datang anak-anak pondok dari Solo. Apa pondok lo dulu situ mah? Akan musibah. Musibah. Dulu sama pernah mondok juga. Kayak gini pernah mondok. Jadi supir. Musibah. Nah, maka perlu menjaga adab dan belajar. Jangan ada pengkhianatan di dalam pendidikan agama. Nah, supaya istiqomah dengan Al-Quran. Gak masalah lambat menghafal. Tapi kalau antum buat pengkhianatan, antum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, nah itu dikhawatirkan agama itu akan meninggalkan.
Sementara orang yang mendapatkan musibah hilang penglihatan, modal dia sabar satu saja dan dia jamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ma at'amta zaujataka, sesuatu yang kamu berikan makan kepada istrimu, bahwa laka sadaqatun, maka dianya sesuatu bagi kamu nilainya sedekah. Wa ma at'amta waladaka, sesuatu yang kamu berikan makan kepada anak-anakmu, bahwa laka sedekah, dianya sesuatu bagi kamu adalah sedekah. Wa ma at'amta khadimaka, sesuatu yang kamu berikan makan kepada pelayanmu, pembantumu, bahwa laka sedekah, sesuatu itu bagimu nilainya sedekah. Wa ma at'amta nafsak, sesuatu yang kamu berikan makan ke dirimu sendiri, dia bagimu adalah sedekah. Hadis hasan. Jadi kata para ulama, kalau sekiranya ada orang tidak masuk surga, itu memang Allah enggak ingin dia masuk surga. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan dalam hidup sebagai rutinitas, sebagai manusia yang tidak ada tuntunan agama sekalipun kita akan lakukan, yaitu makan, Allah kasih nilai sedekah di situ. Siapa orang yang tidak mau memasukkan nasi dalam mulutnya? Siapa orang yang tidak mau berusaha untuk mencari makan untuk dirinya sendiri? Secara naluri manusia, semua orang akan berusaha mencari makan untuk dirinya sendiri. Berarti sesuatu itu mesti dia lakukan. Perkara yang semesti itu tetap diberikan oleh Allah nilai sedekah. Jadi di mana dia akan masuk neraka? Sementara kalau dia buat dosa cuma dapat satu dosa, buat satu kebaikan dia dapat 10 kebaikan. Kalau seseorang niat kebaikan tidak terkabul, sudah menjadi satu kebaikan. Kalau terkabul menjadi 10 kebaikan. Kalau dia niat buat dosa tidak terkabul, menjadi satu pahala. Kalau terbukti terjadi buat dosa, menjadi satu dosa. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku luas meliputi segala-galanya. Jadi besok di akhirat kelak, seseorang merasa tidak ada amal baik, ternyata usaha, bekerja siang hari, kecapean di malam hari untuk menghidupi keluarga, itu dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Nah, maka kalau sekiranya dia mukmin, betul-betul mukmin, maka tidak ada satupun daripada kegiatannya yang keluar daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang mengenal sunnah-sunnah Nabi, motivasi pada Rasulullah, dia bekerja pun sedang ibadah. Enggak ada bahasa capek cari piti untuk anak orang. Nah, kan salah siapa? Kenapa kawin anak orang? Nah, semuanya pahala aman insyaallah. Dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma azalatil khadra. Khadra artinya hijau. Maksud di sini adalah langit. Nah, kita mengatakan langit biru, tapi hadis mengatakan langit itu hijau. Biru atau hijau? Biru atau hijau? Sudah dibilang hadis hijau, antum masih bilang biru. Mana enggak percaya sama Nabi? Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah berapa kaki onta,
Kalau Nabi katakan 5, pasti mereka percaya 5, walaupun mereka lihat 4. Nah, ini bukan penemuan teknologi yang bisa antum sanggah atau ucapan wali kota. Ma'adzallatil khadra. Apa itu khadra? Hijau, bukan biru. Tidak menaungi oleh yang hijau. Menurut tafsir hadis adalah langit. Wala aqallatil ghabra. Tidaklah menanggung oleh bumi. Min dhilahjatin asdaq min Abidzar. Dari orang yang mempunyai tutur kata, dari orang yang mempunyai lahjah, artinya kepasihan berbahasa, yang lebih jujur dari Sayyidina Abidzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini bagian dari manakib Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi tidak ada yang di bawah naungan langit, di atas bumi, orang yang memiliki tutur bahasa yang fusha, yang lebih jujur daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bertambah lagi perbendaharaannya, Nabi bersabda, arhamu ummati bi ummati, arhamu ummati bi ummati. Siapa? Mana? Sama aja nih orang nggak belajar. Arhamu ummati bi ummati Sayyidina Abu Bakar. Asyaddu alal haq Umar bin Khattab. Afradu ummati ahli faraid di kalangan umatku Sayyidina Muaz bin Jabal. Likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Awwam. Yang paling pemalu di kalangan umatku Sayyidina Utsman bin Affan. A'lamukum bil halali wal haram. Oh, salah tadi. A'lamukum bil halali wal haram Sayyidina Muaz bin Jabal. Afradu bi ummati Sayyidina Zaid bin Thabit. Nah, di sini afsahu ummati atau afsahu lahjatan min ummati Abu Dzar Al-Ghifari. Aminu hadhil ummah, aminu hadhil ummah Sayyidina aminu hadhil ummah. Yang paling jujur di kalangan umat ini adalah yang mati di tahun Amwas, Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, jadi setiap sahabat itu memiliki keunggulan tersendiri. Seluruh keunggulan itu ada dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum dari sekian biografi, antum mana yang paling cocok? Ada apa itu pewarisnya sampai akhir zaman. Dari sekian santri Darul Hijrah, ada yang arhamu ummati, arhamu bi ikhwanihi fulan bin fulan, asyhadu alal haq. Nah, yang paling menegakkan aturan, bangun, lanjut. Itu beda lagi, Pak. Kebersihan. Siapa kebersihan dapur? Belum. Nah, itu ada yang mewarisi. Nah, sekretaris umat ada juga, mencatat aja kerjanya. Nah, begitulah kehidupan
Dari kelompok ke kelompok mereka akan mengikuti satu persatu daripada contoh sahabat. Nah, tapi jangan jadi mencontohi Abu Jahal, Firaun. Ada juga yang paling penakut daripada umat baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidina Hasan bin Thabit. Itu enggak pernah hadir dalam perang, tapi suaranya bagus untuk bernasyid. Ma'u'tiya ahlu baitin ar-rifqa, tidaklah diberikan kepada penduduk atau penghuni rumah akan kelembutan, melainkan nafa'ahum, kelembutan itu akan bermanfaat buat mereka. Tidaklah diberikan kepada ahlu bait akan kelembutan kecuali nafa'ahum, kelembutan itu bermanfaat kepada mereka. Ma'atar rajul imra'atahu fahuwa sadaqatun, sesuatu yang memberikan oleh laki-laki kepada istrinya itu nilainya sedekah. Bahkan dari hadis yang lain yang menakjubkan para sahabat adalah wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya Rasulullah, fihi ajrun? Naam, wa fi ajrun. Hal ra'aita law ada'aha fil haram hal alaihi wizrun? Naam, alaihi wizrun. Fakadzalika in wada'a fil halal falahu ajrun. Atau kama qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Nah, itu boleh ke Yaman kau paham. Kalau enggak paham enggak usah. Ma'af karoh min udumin baitun fihi khallun, tidak dianggap miskin. Akfaro, maaf salah. Akfaro ay za kofar. Akfaro, ya betul. Tidak miskin dari udum. Baitun fihi khal, rumah yang di dalamnya ada cuka. Tidak dianggap miskin dari udum. Udum adalah lauk pauk. Rumah yang di dalamnya ada cuka. Ini kesederhanaan standar miskin dari baginda Nabi. Kalau di rumah itu ada cuka, maka tidak layak dikatakan rumah itu tidak ada lauk pauk. Tapi cuka yang dimasukkan di sini adalah cuka anggur. Nah, cuka anggur. Bagaimana buat cuka anggur? Anggur diperas tanpa airnya, tanpa dicampur air. Hanya ngambil air anggur saja. Setelah diperas, kemudian diambil airnya, disaring. Setelah disaring, ditutup rapat. Kemudian dibiarkan. Setelah dibiarkan, dia akan menjadi khomar. Itu hukumnya haram diminum. Kemudian dibiarkan kembali, dia akan merasa asam, itulah namanya cuka. Dalam kitab fikih yang membaca, tafaku idza takhallalatil khamru fahuwa tahir. Apabila khamar berubah menjadi asam, maka dia menjadi suci. Maka mereka menemukan khasiat di dalam mengkonsumsi cuka. Tapi mereka buat cuka-cuka lain, cuka apel, cuka lain. Sebetulnya bisa ditemukan cuka. Khal itu adalah cuka dari anggur saja. Jadi baginda Nabi SAW, beliau katakan khairul udum al-khal, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Jadi adanya cuka di rumah itu dianggap orang itu tidak miskin dari lauk pauk. Apalagi sudah ada telur granat.
itu jangan dikatakan miskin. Apalagi ayam ma'dudat. Tapi malah antum katakan bosan makan ayam tiap hari. Berarti tidak bersyukur. Kalau bosan makan ayam tiap hari, coba sekali-kali makan bersama ayam, supaya tahu rasa syukur kepada Allah. Maktasaba muktasibun misla fadli ilmin yahdi sahibau ila huda. Tidaklah berusaha oleh orang berusaha, tidaklah berusaha oleh orang yang berusaha seperti kelebihan ilmu yahdi sahibau ila hudan, yang membimbing pemiliknya kepada hidayah, yang membimbing yang punyanya kepada petunjuk, au yaruddau an radan, atau mengembalikan yang punyanya dari perkara yang tidak baik, seperti dengki, hasad, menipu, khianat, sombong, bakhil. Walastaqama dinuhu hatta istaqima aqluh. Tidak akan istiqomah agama seseorang sehingga istiqomah akalnya. Tidak akan istiqomah agama seseorang sehingga istiqomah akalnya. Ada dua poin penting dalam hadis ini. Pertama, usaha yang terbaik adalah ilmu yang mampu membimbing pemiliknya kepada hidayah dan menolak pemiliknya dari perkara tidak baik. Itu usaha terbaik. Dengan ilmu yang ada, dia belajar untuk tidak dengki, untuk tidak berkhianat, untuk tidak menipu, untuk tidak bakhil, untuk tidak panjang angan-angan, untuk tidak kesat hati, dan semuanya. Kemudian di sini Nabi memberitahukan dari mana kita memulai istiqomah di atas agama. Dimulai daripada pemahaman. Tidak istiqomah agama seseorang sampai istiqomah akalnya. Metode inilah yang dibuat oleh para ilmuwan. Ketika dia tangkap teroris, dia berdoktrin teroris tersebut untuk mencuci otaknya kembali menjadi masyarakat biasa. Begitu juga untuk mengkadar aliran sesat, dikumpulkan beberapa orang, kemudian diberikan penyampaian berkali-kali atas perkara yang sama, sehingga tertanam di dalam pemikirannya, dia akan istiqomah dengan pemikiran tersebut. Itu perlunya penyampaian yang berulang-ulang sehingga tertanam di dalam benaknya. Kalau sudah tertanam, dia akan istiqomah. Dan itu pentingnya menyimak kepada perkara-perkara baik, walaupun disampaikan berkali-kali, sampai menjadi sampai berakar di dalam pemikiran. Sunnah penting. Jangan sampai melanggar sunnah. Besok lagi sunnah lagi, sunnah lagi, sunnah lagi, rambut lagi, rambut lagi, rambut. Masya Allah. Alhamdulillah sebagian ada istiqomah, walaupun sudah pergi ke mana-mana, tapi rambut tetap tidak kozak. Nah, kemana saja dia pergi, di mana saja jumpa, walaupun masih banyak, kadang-kadang jumpa di luar, rambutnya ingkar sunnah, bajunya tidak sesuai dengan sunnah, tapi tetap didoktrin, ditanamkan lagi pemikiran pentingnya agama, pentingnya sunnah, jangan berpihak kepada syaitan, jangan sampai melanggar sunnah Nabi, tanam lagi,
sampai itulah yang terdengar di benaknya, terngiang-ngiang terus. Akhirnya dia akan istiqomah dalam agama. Nah, maka anak-anak terbentuk perilakunya dari apa yang tertanam dalam benaknya. Kalau tiap hari dia nonton film, akhirnya tertanamlah watak yang ada di film tersebut. Sampai keseringan main game, karena gamenya main apa itu kezaliman, akhirnya dengan game yang ada dia bakar rumah masyarakat. Kenapa dia bakar rumah masyarakat? Anak 9 tahun membakar rumah masyarakat karena tertanam dalam benaknya game yang dia mainkan. Nabi mengajarkan pembentukan itu dari akal. Ma akrama syabun, tidak memuliakan oleh orang tua, tidak memuliakan oleh pemuda. Ma akrama syabun, tidak memuliakan oleh orang muda. Syaikhan, akan orang tua. Lisinnihi, karena usianya. Dia muliakan orang tua itu karena faktor usia saja, bukan karena melihat orang tua itu orang tuanya, bukan karena melihat orang tua itu gurunya, bukan karena melihat orang tua itu orang yang berjasa dalam hidupnya. Dia tidak tahu dengan latar belakang orang tua tersebut, tapi dia muliakan karena faktor usianya sudah tua. Kecuali qayyadallahu lahu, akan menundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahu, bagi orang tersebut, may yukrimuhu, orang yang akan memuliakan dia, inda sinni, ketika tuanya. Allah akan tundukkan kepada orang tersebut orang yang akan memuliakannya ketika tuanya. Berangkat sholat Jumat, antum mau jalan duluan, ketemu orang tua di jalan, mesti permisi, tak boleh langsung menduluan saja. Apalagi kalau sampai ada orang buta, antum ambil tongkatnya. Orang tua antum ejek, satu saat antum tua akan ada orang, Allah kirimkan orang yang mengejeknya. Tapi kalau hari ini santunnya orang tua mana saja, karena faktor usia tuanya, Allah akan kirimkan nanti ketika kita tua orang-orang yang santun di sekeliling kita. Nah, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Intudin tudan. Nah, intuhin Tuhan. Kalau kamu menghina pasti dihina. Kalau kamu membuat orang berhutang, kamu akan dibuat berhutang oleh orang lain. Ma akfara rajulan qattu. Ini juga hadis dicatat tafakuh, hadis untuk salafi wahabi. Ma akfara rajulan qattu ila ba'a biha ahaduhuma. Tidaklah mengkafirkan oleh seseorang akan orang lain sama sekali. Tidaklah mengkafirkan oleh seseorang akan orang lain sama sekali, melainkan ba'a biha ahaduhuma, kembali dengannya titel kafir oleh salah satu dari dua orang tersebut. Kembali dengannya titel kafir, artinya mati kafir, ahaduhuma, salah satu keduanya.
Kenapa Nabi katakan di sini salah satu keduanya? Dijelaskan dari hadis yang lain. Kalau ada seseorang mengkafirkan seseorang yang kebetulan memang orang itu kafir, maka enggak ada masalah. Katakan Fir'aun itu kafir, Namrud itu kafir, kan kita mengkafirkan seseorang, maka yang kafir itu Namrud dan Fir'aun. Tapi apabila dia mengkafirkan seorang muslim, maka dia yang mati nanti dalam keadaan kafir. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Ulama tauhid tidak pernah mengkafirkan individu, tapi ulama tauhid mengkafirkan akidah dan ajaran. Akidah dan ajaran. Apabila ada satu individu terlibat dalam ajaran tersebut, mereka tidak berani menghukumi kafir. Mereka tidak berani menghukumi kafir orang tersebut kecuali setelah bertabayyun. Nah, dan menghukuminya juga bukan yang vonis, tapi dengan ucapan, kalau memang seperti ini akidah dan keyakinanmu, berarti kamu meyakini akidah sesat. Tapi tidak mengatakan sebulan itu kafir, enggak ada. Itu dosa yang berbahaya yang mengakibatkan orang yang mengatakannya yang mati kafir. Mak akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Ma akala tidak memakan oleh seseorang akan makanan qattu sama sekali, khairan itu lebih baik, min ayyakula min amala yadih, dari bahwa dia memakan dari hasil usahanya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud kana yakulu min amali yadih. Sesungguhnya Nabiullah Daud ada ia makan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha sendiri, yaitu hasil membuat baju besi. Terakhir, maltafata abdun qattu fi salatih, tidaklah menoleh oleh seorang hamba sama sekali. Maltafata tidaklah menoleh oleh hamba qattu sama sekali fi salatihi dalam ibadah salatnya, illa qala lahu rabbuh, melainkan berkata kepadanya hamba oleh Rabb, aina yaltafitu ya abna Adam, kemana engkau menoleh wahai manusia? Anna khairun laka mimma taltafitu ilaih, saya adalah yang terbaik bagi kamu dari sesuatu yang kamu menoleh kepadanya. Ini salah satu makna hadis yang kita hadirkan ketika sholat. Nah, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, selalu menghadap ke depan, karena Allah ada di depanmu, kata Nabi SAW. Tentu hadis ini ikut pemahaman ahli sunnah, rahmat Allah ada di depanmu. InsyaAllah mohon maaf kalau ada salah dengar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.